yang setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi bangun amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melaksanakan musyawarah cabang ketiga Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sitaro di Hotel Jakarta Ulu Siau Kamis 20 Mei 2021. Ikatan Bidan Indonesia adalah salah satunya wadah profesi bidan di Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia atau seringkali disapa IBI sebagai organisasi profesi yang berdiri pada tanggal 24 Juni 1951 yang memiliki forum pertemuan tertinggi di tingkat nasional dan daerah yaitu Kongres, Musda, Musyab, dan Musran yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini dihadiri oleh asisten satu daerah, kepala-kepala OPD antara lain Kadis Kesehatan, Kadis BP 3AP2 KB Kabupaten Sitaro, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Daerah Sulawesi Utara, pengurus Ikatan Bidan Indonesia Daerah Sulawesi Utara, kepala-kepala puskesmas, pengurus-pengurus organisasi profesi se-Kabupaten Sitaro, pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sitaro masa bakti 2016-2020, dan undangan lainnya. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita. Laporan panitia penyelenggara musyawarah cabang dalam laporan pun menyampaikan bahwa musyawarah cabang IBI Kabupaten Sitaro merupakan forum dan sarana pertanggungjawaban kepengurusan organisasi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sitaro periode 2016-2020 yang dihadiri oleh anggota IBI dan tamu-tamu undangan. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan. Kegiatan ini pun dibuka oleh Bupati Evangelian Sasingan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kepulauan Sitaro, Heri Lano. Dalam sambutannya itu pun, Bupati memberikan apresiasi kepada pengurus daerah, pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia atas kiprahnya dalam pembangunan di Kabupaten Sitaro dengan telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berjuang demi kemanusiaan. Orang yang hadir di sini ada di dunia ini karena bidan. Jadi tugas bidan ini tugas yang sangat mulia. Dan saya berharap kepada ibu-ibu bidan yang ada di bidan itu, ibu-ibu semua, kiranya betul-betul melayani dengan baik, melayani dengan senyum. Beliau juga merasa bangga kepada para bidan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang mampu berperan dengan melaksanakan tugas pendidikan antenatal. Yang peran itu tentu saja harus terus ditingkatkan, baik secara individu maupun diwadahi oleh IBI Kabupaten Kepulauan Sitaro, karena menjadi bagian dari kontribusi bidan dalam meningkatkan derajat masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai petugas maupun sebagai pribadi yang harus berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Saya merasa
Biaro mampu berperan dengan melaksanakan tugas pendidikan antenatal, kesiapan menjadi seorang orang tua, pendidikan kesehatan perempuan serta kesehatan reproduksi dan asuhan anak, baik melalui praktik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan maupun di rumah dan komunitas. Peran itu tentu saja harus terus ditingkatkan, baik secara individu maupun diwadahi oleh IBI Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, karena menjadi bagian dari kontribusi bidang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi musyawarah cabang IBI hari ini yang telah memilih pengurus yang baru, kiranya mampu meningkatkan kualitas pelayanan bidang. Sebagai forum tertinggi organisasi musyawarah cabang IBI diharapkan mampu melahirkan kepengurusan yang lebih baik atau minimal sama dengan sebelumnya. Saya kira ini karena ketuanya tetap sama, tentu harus ditingkatkan. Jangan lagi seperti yang lalu-lalu. Memang sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan supaya tidak ada lagi kejadian yang seperti baru-baru yang kita alami. Ini pun dirangkaikan dengan pelantikan pengurus terpilih Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sitaro masa bakti 2021-2026 yang diketuai oleh Yola Kawenas, Wakil Ketua 1 Heni Karoles, Wakil Ketua 2 Isnayati Mangireng Konda, Sekretaris Susanti Tuwone, dan Bendahara Vera Pangulihi. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021, pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Utara dengan ini melantik pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kiranya pengurus Ikatan Bidan Indonesia Ketua Ikatan Bidan Indonesia Daerah Sulawesi Utara Ibu Maria Dondo Kambe pun menyampaikan bahwa dalam Muscap IBI ini mereka melakukan sidang organisasi untuk memilih Ketua IBI Cabang Sitaro.
dan keputusan yang diambil, di mana mekanisme itu melewati Kongres Nasional, musyawarah daerah, sampai pada musyawarah cabang dan ranting yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dengan dilaksanakan sejak ini, maka organisasi profesi dapat menjaga dan meningkatkan eksistensi IBI melalui konsolidasi organisasi. Dan keputusan yang diambil, di mana mekanisme itu melewati Kongres Nasional, musyawarah daerah, sampai pada musyawarah cabang dan ranting yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dengan dilaksanakan sejak ini, maka organisasi profesi dapat menjaga dan meningkatkan eksistensi IBI melalui konsolidasi organisasi. Beliau pun menambahkan bahwa dalam hal ini IBI akan menjalankan program-program unggulan, juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah, juga pengurus IBI cabang Sitaro dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, menyusui, balita, dan lain sebagainya. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan musyawarah cabang. Ini merupakan sidang tertinggi dari organisasi kita, Ikatan Bidan Indonesia. Terus apa yang dihasilkan, Bu? Yang dihasilkan tentunya kita melakukan sidang organisasi untuk memilih ketua IBI cabang Kabupaten Sitaro periode 2021-2026. Terus apa yang kegiatan program unggulan untuk provinsi akan direalisasikan di kabupaten? Ya, program unggulan memang kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berkoordinasi tentunya dengan pemerintah daerah dan pengurus cabang yang ada di Kabupaten Sitaro dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, bahkan kesehatan reproduksi dan KB untuk di dalam bidang pelayanan. Bidang pendidikan juga kami mengharapkan adanya peningkatan pengetahuan agar kiranya bidan-bidan di Sitaro ini dapat meningkatkan profesionalismenya di dalam penanganan, karena peningkatan pengetahuan adalah sangat penting. Jadi semuanya, apalagi yang sekarang kita programkan uji kompetensi, itu memang di mana kami memfasilitasi uji kompetensi ini mulai dari IBI pusat, memfasilitasi kami yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan di Kabupaten Sitaro ini akan melaksanakan uji kompetensi, karena bidan-bidan yang belum lulus UPOM dari tahun 2020 sampai 2013 sampai dengan 2020 Februari yang belum lulus itu kami akan melaksanakan uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei ke depan ini. Dan kalau di Sitaro ada 10 bidan yang sudah lulus tetapi belum lulus UPOM, itu yang mengikuti uji kompetensi pada tanggal 29. Beliau juga sangat mengharapkan adanya peningkatan pengetahuan agar kiranya bidan-bidan di Sitaro dapat meningkatkan profesionalitasnya di dalam pelayanan. Dalam hal ini, IBI memfasilitasi ujian kompetensi mulai dari IBI pusat bahkan sampai cabang Sitaro, agar bidan-bidan yang belum mengikuti ujian kompetensi bisa difasilitasi. Terus Bu, tadi disinggung mengenai kesehatan ibu anak, bagaimana Ibu menjelaskan tentang ibu hamil itu? Mungkin Jadi kami dari organisasi perlu meningkatkan
pengetahuan daripada para bidan. Jadi lewat peningkatan pendidikan, baik yang di jenjang D1, dia harus mengikuti pendidikan D3. D3 juga dia harus mengikuti pendidikan D4 atau bidan profesi. Dan kedua, lewat pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi bidan. Jadi pengetahuan, kita melakukan pelatihan-pelatihan. Di Sitaro sudah dilakukan pelatihan midwifery update untuk meningkatkan pengetahuan para bidan. Jadi mengupgrade pengetahuan. Jadi ada hal-hal yang baru yang harus ditangani. Itu terjadi adanya perubahan-perubahan ilmu. Terus ada pesan untuk kepada terutama pemerintah kabupaten dan terus kepada masyarakat atau mungkin para bidan-bidan yang belum mendapat pekerjaan. Jadi kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat membantu para bidan baik yang sudah bekerja ya sebagai ASN, tentunya dapat diberikan fasilitas tugas belajar, dan juga kami memohon juga bagi bidan yang belum uji kompeten bisa digalakkan dengan bekerja sama dengan kami dari provinsi untuk melakukan magang bagi para bidan yang belum lulus UKOM. Oke. Iya. Terima Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Samuel Raul, juga dalam sambutannya ia memberikan apresiasi. Sebagai mitra kerja dari pemerintah, ia juga memberikan semangat untuk para semua bidan yang ada dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Kami sangat apresiasi tugas dari bidan-bidan di desa, di puskesmas, yang walaupun masih disadari penyebaran kita belum merata, kita upayakan supaya penyebaran bidan-bidan itu lebih baik lagi. Memang banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan sehingga kita tidak dapat menyelesaikan secara rata. Ada faktor-faktor tertentu yang harus memang kita hadapi. Jadi mari biar semua tetap semangat, kita menghadapi tantangan semakin berat ini. Juga di daerah kita sudah ada beberapa ahli kandungan sehingga tidak akan menyulitkan kita apabila ada kasus-kasus yang akan ditetapkan di Tagulandang juga sudah ada beberapa ahli kandungan. Semoga kerjasama dan apa yang sudah ada saat ini membuahkan hasil yang lebih baik ke depan. Kecuali sekali lagi hal-hal yang di luar jangkauan kita memang tetap harus kita perhatikan supaya tidak berubah di masa depan. Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Sitaro Youla Kawenas juga menyampaikan bahwa bidan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting sebagai garda terdepan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta stunting dan lainnya. Peran bidan sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan masyarakat yang ada. Bidan Sitaro kedepannya program yang akan dilaksanakan yaitu pertama tentunya sebagai bidan adalah generasi terdepan untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi serta menurunkan stunting. Jadi peran bidan ini sangat dibutuhkan dalam program ini. Jadi disesuaikan dengan program pemerintah yaitu One Solution. Jadi ibu-ibu bidan ini menjaga ibu hamil sampai dengan bayi yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi untuk program selanjutnya IBI dalam organisasi selain pertemuan rutin tiap bulan, yang di pertemuan itu akan dilaksanakan ada pertemuan dari bidan-bidan yang di sana akan membicarakan kasus-kasus yang terjadi di puskesmas maupun di rumah sakit, masalah-masalah apa yang terjadi, dan di situ akan bersama-sama memecahkan masalah itu.
sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti itu. Dukung atau kerjasama dengan pemerintah setempat dalam pelaksanaan baksos dan juga kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan campur tangan dari para bidan. Juga diperlukan kesadaran dan dukungan dari anggota IBI sebagai satu wadah seprofesi yang bergerak di dalam bidang pelayanan masyarakat dan turut mendukung program pemerintah di dalam bidang kesehatan, khususnya kepada ibu dan anak. Pelaksanaan Muscap ketiga Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Ada yang pegawai baru yang tidak baru, yang lebih tadi kalau dokter sudah nanti dia belajar sendiri. Ada sebenarnya sangat penting ketika dia baru masuk bekerja bersama-sama dengan kita mengadakan dia juga kita berkolaborasi, sehingga dia akan mengatakan bahwa bidannya sendiri tetap membantu dia, bidannya sendiri tetap mengadakan dia. Jangan dia tahu sendiri, jangan seperti itu. Karena pernah ibu juga temui seperti itu ya. Orang pikir dia ketika datang sebagai pegawai negeri atau masyarakat, itu dia tahu sebagai bidan. Maka pada anak yang masih kurang, karena ada pasien dia bukan pustu, ternyata pasien laki-laki datang, dia berpikir bahwa suntikan oksitosin itu sama kepala kaki dari perempuan sana. Padahal kalau orang oksitosin cuma orang pakai perasaan setelah matikan transfusi supaya tidak terjadi hal untuk bentuknya normal ya, perdarahan yang normal terakhir. Tetapi karena tidak tahuannya sehingga oksitosin itu diberikan pada pasien laki-laki yang kebetulan ada celakaan ya, jadi ada tendonnya di kaki ada putus sehingga berdarah, dia tidak tahu harus suntik apa ya, dia sudah dengan musuh. Nah kita kalau sudah di tempat kerja orang tidak tahu, kita tidak tahu, orang tahu tidak tahu namanya di sebagai bidan, sebagai perawat ya, pokoknya di pustu dia datang menjadi pengalaman. Penyampaian terima kasih juga atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran IBI Kabupaten Sitaro pada periode 2016-2020. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sitaro yang baru terpilih dan baru dilantik diharapkan dapat melanjutkan program kerja untuk lebih meningkatkan profesionalisme seorang bidan dan juga meningkatkan pelayanan sebagai bidan khususnya di masa pandemi COVID-19. Pada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada.
pegangan.